Berjuang bareng party masa kecilnya sampai tembus S-rank, tapi pas momen itu nyampe, dia malah dikeluarin dari partinya sendiri. Yang bikin lebih nyesek lagi, tunangan yang dia sayang ternyata selingkuh, bahkan tidur bareng sahabat masa kecilnya. Kehidupan dia tiba-tiba runtuh seketika, tapi takdir berubah waktu dia beli seorang budak kecil yang tanpa disangka justru jadi cahaya baru di hidupnya. Meski harus ngulang lagi dari rank paling bawah bareng budak kecil itu, ia yakin suatu hari nanti bakal ngalahin mantan partinya. Yo, selamat datang di channel Israk EU. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya karena itu benar-benar ngebantu banget buat perkembangan channel ini. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Toru Eiban, salah satu anggota party rank S yang dipimpin sama hero bernama Sein, lagi berdiri di tengah panasnya pertempuran. Timnya lagi tarung mati-matian tuh ngelawan monster, dan Toru berhasil nyelamatin tunangannya, Lisa, dari serangan. Buat Toru, mereka kelihatan kayak geng teman kecil yang kompak gara-gara saling percaya dan punya tujuan bareng, atau setidaknya itu yang Toru pikir. Semua buyar pas tiba-tiba Sein ngomong, "Toru, lu dipecat dari party ini." Toru langsung kaku, shock. Dia nuntut penjelasan, tapi Sein malah santai ngejelasin kalau itu buat kebaikan Toru sendiri. Lisa, tunangannya, ikut setuju dan ngomong dingin, "Level lu terlalu jauh beda sama kita." Kata-kata itu nusuk banget buat Toru, apalagi pas Toru ngeliat cincin di jari Lisa yang bukan dari dia. Lisa pun buru-buru nutupin tangannya, tapi itu malah makin bikin curiga. Hatinya makin hancur pas lihat semua anggota party lain cuma diam, seolah ikut bersekongkol ngehianatin dia. Amarah dan putus asa pun numpuk. Sahabat yang dia percaya malah nusuk dari belakang dan tidur bareng tunangannya. Toru nggak tahan, langsung geplak Sein. Bar pun langsung ricuh, semua temannya Sein nyerbu dan ngelempar Toru ke dinding. Lisa yang lagi ngebantuin Sein sempat ngeluarin kata-kata terakhir yang sangat kejam. "Gue nggak mau ada hubungannya lagi sama lu, jangan dekatin kita lagi." Akhirnya Toru sendirian, dibuang dan dipermalukan. Di luar sana, hujan pun turun sangat deras, kayak ikut nangisin nasibnya Toru. Toru jalan tanpa arah sambil natap cincin yang dikembaliin Lisa. Kenangan indah muncul di kepalanya, tapi langsung hancur sama rasa sakit. Dalam keputusasaan, dia teriak kencang di tengah hujan yang turun itu, mukulin tanah, ngehempasin semua perihnya. Air mata nyatu sama hujan, sampai akhirnya dia ambil keputusan buat maju terus. Toru buka statusnya, level dia jauh lebih rendah dari mantan teman-temannya. Stats-nya biasa aja, tapi skillnya banyak. Sayangnya kelihatannya nggak ada yang berguna. Ada yang buat nurunin damage, ada yang buat ningkatin fisik, ada juga buat ningkatin skill. Sama satu lagi kemampuan misterius kayak sistem penyelamat gitu. Tapi semuanya dianggap nggak berguna. Waktu dia nanya ke para ahli pun mereka bilang fungsi skill itu nggak jelas. Toru sampai mikir pada saat itu, andai gue punya skill sepenting Sein, semua ini nggak bakalan kejadian. Selama ini gue cuma beban. Tiba-tiba seekor anjing iblis hitam nongol dengan taring nyeringai. Toru cabut pedangnya, siap untuk tempur. Pertarungan pun cepat kelar. Toru ngalahin si anjing itu dengan sangat mudah. Dan keajaiban pun terjadi. Energi yang besar banget tuh nyelimutin si Toru. Notif membanjiri pikirannya. Levelnya langsung naik menjadi level 300. Rasnya pun berubah jadi Dragon Fall. Nah, setelah itu Toru pun rebahan di rumput dan tertawa dengan lega untuk ngelepasin semua rasa sakit yang dia pikul. Dengan kekuatan baru dan pikiran yang lebih jernih, dia janji buat keliling dunia, nyembuhin hati yang hancur, dan hidup buat dirinya sendiri. Perjalanannya pun dimulai di kota perbatasan yang rame banget yang bernama Arman. Suasananya yang hidup bikin dia takjub, kontras banget sama kesedihan yang baru dia alami. Pas lagi keliling, matanya nyangkut ke sebuah toko budak, masih dihantui pengkhianatan
pengkhianatan, gue butuh partner nih yang bisa gue percaya. Walau agak ragu, dia tetap masuk nyari ketenangan lewat ide loyalitas yang diikat kontrak yang nggak bisa putus. Si pedagang nyambut ramah. Toru bilang dia butuh budak buat nemenin bertarung. Pedagang itu nanya, mau ras tertentu nggak? Toru menggelengkan kepala. Si pedagang langsung rekomendasiin Lizardman. Nunjukin ke satu makhluk gede dan seram di kandang itu. Harganya 30 juta. Toru nggak tertarik, minta lihat yang lain. Mereka jalan lebih dalam, berhenti di kandang berisi seorang elf cantik dengan kulit putih mulus dan rambut halus. Walau bajunya compang-camping, bikin penampilannya berkurang. Harganya 25 juta, tapi budget Toru cuma 1,5 juta. Akhirnya si pedagang bawa dia ke ruangan yang agak gelap gitu dan kumuh, yang dipenuhi sama banyak kandang. Isinya makhluk lemah, sakit-sakitan, dan gak menarik. Tapi ada satu makhluk yang bikin Toru terpaku. Cewek kecil dengan telinga mirip anjing dan rambut panjang. Tiba-tiba mereka saling menatap dan bocil itu langsung kaget. 300? Toru dan pedagang sama-sama kagetnya. Di situ Toru mikir, dia tahu level gue. Penasaran? Toru nanya harganya. Pedagang jawab 110.000. Toru jongkok di depan kandang dan nanya, nama kamu siapa? Anak kecil itu pun jawab pelan, nyebutin namanya, yaitu Kaida. Toru langsung ngerasa cocok dan mutusin buat beli Kaida. Begitu kontrak terikat, muncul tanda di dada Kaida. Toru pun gendong Kaida keluar sambil ngeyakinin kalau dia sekarang sudah aman. Toru pun bawa Kaida ke dokter untuk ngecek kondisi tubuhnya dan bilang kalau Kaida ini tuh ternyata ras beast, bukan manusia seutuhnya, dan lagi kena penyakit langka. Satu-satunya obat yang bisa nyembuhin dia yaitu jantung naga. Tanpa mikir panjang, Toru langsung bertekad buat nyelamatin dia dan pergi ke hutan. Nah, pas di jalan tuh, goblin tuh sempat ngeliatin Toru, tapi mereka malah ngejauh ketakutan buat nyerang. Tiba-tiba suara raungan yang besar banget tuh ngegema dari balik pepohonan. Toru langsung lari ke arah suara itu dan bengong pas ngeliat seekor naga raksasa. Sisik yang berkilau, cakar yang besar, sama sayap kuatnya bikin angin berputar kayak badai. Tanpa ragu, Toru teriak nantang si naga buat duel. Keberaniannya makin kuat gara-gara kepikiran Kaida yang lagi nungguin dia. Serangan pertama, ekor naga nyapu ke arahnya, tapi Toru gesit ngeles. Si naga pun makin marah tuh, tapi Toru nggak goyah. Ingatannya tuh cuma tentang pengkhianatan yang bikin tekadnya makin kuat. Dia yakinin diri kalau dia bukan kayak mereka, dan dia nggak bakal ninggalin orang yang bergantung padanya. Dengan satu tebasan dahsyat, dia langsung motong kepala naga, ekornya, bahkan sebagian tebing di belakangnya. Kaget sama kekuatan sendiri, Toru nyeletuk pelan. Jadi ini kekuatan level 300. Balik ke penginapan, Toru ngasih obat dari jantung naga ke Kaida. Kondisinya mulai membaik, walau pelan-pelan. Capek, dia rebahan di ranjang sambil mikirin pertarungan tadi dan kekuatan baru yang dia punya. Pas pagi datang, dia kebangun dan ngelihat Kaida tidur di sebelahnya. Pelan-pelan dia keluar kamar bawa daging naga ke koki penginapannya. Si koki langsung kaget lihat bahan langka itu. Dari situ dia bikin hidangan mewah, stik naga dan hamburger. Toru makan dengan lahap dan bilang rasanya luar biasa enak. Habis sarapan dia balik ke kamar dan nemuin Kaida udah bangun. Kaida penasaran, nanya apa yang Toru bawa. Toru kasih piring berisi makanan sambil bilang, ini sarapan kamu, burger naga. Kaida gigit sedikit, matanya langsung berbinar penuh bahagia. Toru senyum ngeliatin dia, terus bilang kalau mereka harus beliin baju baru buat dia. Kaida kaget ngeliat ke bawah bajunya yang udah compang-camping. Abis makan, mereka pergi belanja. Toru milihin baju buat Kaida, terus mereka juga mampir ke toko senjata. Toru nanya apakah Kaida yakin nggak mau tongkat sihir, tapi Kaida tetap ngotot milih kipas besi. Dia angkat kipas itu dengan penuh percaya diri. Toru sempat ragu, tapi akhirnya nurut pas lihat betapa lihainya Kaida make senjata itu. Mereka jalan bareng di kota lewat stand makanan. Kaida sempat berhenti melirik camilan yang dijual. Toru nanya, mau? Kaida malu-malu jawab kalau dia pengen banget. Mereka beli beberapa dan duduk di bangku buat makan bareng. Toru kasih makanan ke Kaida sambil bilang, makan aja sepuasnya. Kaida senyum dan bilang makasih, manggil dia tuan. Toru agak canggung, langsung bilang supaya dia berhenti manggil gitu. Muka Kaida langsung berubah, matanya berkaca-kaca. Dia tanya apakah Toru nggak suka sama dia, apa dia bakal dibuang. Toru buru-buru ngusap kepalanya, bilang, ngomong apa sih? Gue nggak bakal ninggalin kamu. Dia nambahin kalau dia pengen Kaida terus ada di sisinya seumur hidup. Walaupun dia nggak sempurna, dia butuh Kaida
dia dan bakal selalu ngandelin dia. Dengar itu, Kaida langsung megang tangannya erat-erat sambil bilang kalau Toru adalah tuan terbaiknya. Dia janji bakal ngelakuin apa aja demi dia dan mohon biar bisa selalu di sisinya. Sambil senyum, muka Toru pun malah jadi merah, bilang kalau Kaida bikin dia malu. Pas ngobrol, Toru tiba-tiba ngerasa sesuatu aneh dalam dirinya. Sesuatu yang gak dirasain sejak transformasi. Aura gelap muncul, notif sistem banjir di kepalanya, limit skillnya terbuka, ngasih dia kemampuan baru, magic landing, dan experience multiplier. Energinya sampai bikin Kaida kaget jatuh dari bangku. Aura itu makin kuat sebelum akhirnya reda. Toru buru-buru nolongin dia bangun sambil minta maaf. Ngejelasin kalau skillnya barusan ngasih dia kekuatan baru. Toru nanya, kamu baik-baik aja? Kaida ngangguk dan bilang kalau Toru bener-bener luar biasa. Toru buka sistemnya dan kaget lihat sebagian besar skillnya udah nyampe level 50. Dia bengong mikirin perubahan itu dan betapa kekuatannya udah jauh melampaui batas biasanya. Terus dia nanya ke Kaida, ada sesuatu yang kamu pengen nggak? Kaida yang malu-malu akhirnya ngungkapin satu permintaan, yaitu sabun. Balik ke penginapan, Toru dan Kaida siap-siap buat mandi. Kaida ragu-ragu nanya, kita beneran mandi bareng? Toru jawab santai, iya mandi bareng, tapi bukan berarti gue tertarik sama bocil ya. Sambil bantuin Kaida bersihin diri, Toru akhirnya tahu kalau ternyata Kaida bagian dari Raspox atau rubah. Pas lagi ngebasahin rambut Kaida, tangan Toru nggak sengaja nyenggol bagian yang nggak seharusnya. Keduanya langsung kaget. Toru buru-buru minta maaf, tapi Kaida malah serius bilang kalau dia nggak masalah kalau itu emang yang Toru mau. Toru cuma ketok jidat dan bilang, ya sekarang mungkin enggak ya, tapi nggak tahu ke depannya kalau kamu udah gede. Habis itu, Kaida motong rambutnya, dan Toru lihat ada benjolan kecil di kepalanya. Dia nanya, apa itu? Kaida jawab kalau itu telinganya. Toru heran, soalnya dia juga punya telinga manusia. Kaida ngejelasin kalau ada yang percaya kalau Tuhan ngasih Beast Folk itu 2 pasang telinga waktu mereka diciptain. Selesai bersih-bersih, Kaida senyum lebar, bilang hari ini luar biasa dan berharap besok juga bisa seasyik ini. Toru senyum balik dan ngeyakinin dia kalau mereka bakal terus bareng-bareng. Besoknya Toru pulang dari urusan luar dengan muka bete. Kaida yang lagi jemur baju nanya ada apa? Toru ngeluh soal mahalnya biaya benerin pedang. Dia nunjukin pedang rusaknya dan cerita gimana dia coba beli pedang baru. Akhirnya terlihat flashback ketika Toru nyoba ayunin pedang di sebuah toko. Sekali ayun, tokonya itu langsung hancur, kaca pecah dan senjata-senjatanya pada jatuh. Nah di situ Toru kesel sendiri karena malah bikin ribet. Kaida malah tertawa kecil dan bilang kalau dia tahu senjata yang pas buat Toru. Akhirnya Kaida ngajak Toru ke kuil senjata suci. Bangunan kuno itu udah setengah hancur ditelan tanaman liar, tapi pilar putih raksasanya masih bikin kagum. Di dalam, Kaida ngejelasin ada 2 tes buat dapatin senjata suci. Pertama, buka pintu kuil, dan kedua, cabut senjatanya dari altar. Toru sempat ragu di depan pintu gede tanpa gagang. Kaida nyuruh dia coba buat sentuh. Begitu Toru menyentuh pintu itu, pintunya langsung nyala aura sihir dan kebuka. Kaida seneng banget, bilang dia udah lulus tes pertama. Obor di dalam nyorotin jalan ke altar yang kena sinar matahari. Di atasnya ada senjata suci, ujungnya nancep di batu. Toru lihat bentuknya senjata satu tangan. Kaida ngejelasin kalau senjata suci bisa berubah sesuai penggunanya. Toru maju, narik dengan tenaga penuh, dan berhasil mencabut pedang itu dengan sangat mudah. Kaida langsung sorak-sorak, muji dia abis-abisan. Di situ Toru keinget, dulu mantan teman partinya, bahkan tunangannya, nggak pernah muji dia. Kaida senyum sumringah tuh, bilang sekarang mereka bisa pergi berpetualang bareng. Toru senyum balik, bilang kalau nanti mereka udah di kota, mereka bakal bikin party resmi dan debut jadi petualang. Kaida angguk semangat, matanya berbinar. Perjalanan mereka baru mulai, tapi Toru udah ngerasa bersyukur punya Kaida di sisinya. Flashback pun muncul, ternyata Toru dulu tolol banget, sampai nggak sadar kalau Lisa udah jadi miliknya dari lama. Dia juga nggak tahu kalau 3 cewek di dalam partinya, yaitu Nei, Lisa, sama Sora, sebenarnya itu suka sama dia, yang bikin Sein iri setengah mati. Tapi Sein punya kemampuan sempurna yang disebut Demonic Eye of Lore. Dengan itu, dia bisa maksa lawan jenis jadi tergila-gila sama dia. Padahal Sein selalu kelihatan seperti pria sempurna, tapi kenyataannya
Nei, Lisa, dan Sora milih Toru ketimbang dia. Itu bikin dia makin dendam. Akhirnya make kekuatannya buat bikin para cewek jatuh ke pelukannya. Walau begitu, dia senang Toru udah disingkirkan. Jadi dia bisa nikmatin cewek-cewek itu sepuasnya. Sein yakin suatu hari dia bakal lawan Raja Iblis dan jadi pahlawan. Raja Iblis adalah bencana yang muncul tiap 100 tahun sekali. Dia juga ngerencanain buat dapetin senjata suci biar misinya kelar. Dan begitu dapat ketenaran sama duit, dia bakal bikin harem berisi putri-putri kerajaan. Balik ke masa sekarang, Sein kaget setengah mati pas dengar naga udah dikalahin. Dia nanya dengan suara nggak percaya. Bangsawan yang ditanyain kelihatan menyesal, bilang kalau dia minta maaf bikin Sein kecewa. Sein narik napas panjang, coba tenang, terus nanya siapa yang bunuh naganya. Bangsawan itu ragu-ragu, jawab kalau mereka tuh nggak tahu. Pas rombongan sampai ke hutan buat nyelidikin, naganya udah mati. Di luar, Sein mukul batang pohon sampai bergetar. Marah banget karena ada orang lain yang ngerebut buruannya. Lisa pelan-pelan mendekat, nanya apa dia marah. Sein ketus jawab enggak. Nei malah ketawa-ketawa, nyuruh lupain naga dan ajak bersenang-senang di penginapan. Sabaran Sein habis, dia bentak Nei biar diam. Sementara itu, Sora mikir keras, bertanya siapa yang bisa ngalahin naga merah. Soalnya petualang biasa jelas nggak mungkin. Sein maksa senyum, terus bilang kalau kota udah aman. Mereka harus ubah rencana dan lanjut. Tapi pas nyampe ke kuil, amarahnya meledak lagi. Lihat altar kosong. Dia teriak marah, bilang senjata suci udah nggak ada. Suaranya tuh menggema di kuil. Dia makin ngamuk, nuntut tahu siapa yang ngambil. Lisa coba nenangin, naruh tangan di lengannya, tapi dia malah nyenggol Lisa sampai jatuh. Dia bentak Lisa buat nggak nyentuh dia dan ngancem bakal bunuh dia. Lisa gemetar minta maaf. Pikiran Sein kacau. Sejak Toru cabut dari party, semuanya jadi berantakan. Dia sempat mikir apa mungkin Toru dalangnya, tapi buru-buru ngapus pikiran itu. Walau rasa ragu masih ngintip. Siapapun yang dia hadapin pasti kuat, jauh lebih kuat dari siapapun yang dia kenal di Arman. Kalau mereka bisa bunuh naga, berarti mereka mungkin juga ngambil senjata sucinya. Sein nentuin tekad, kalau dia ketemu orang itu, dia bakal ngehabisinnya. Sein balik ke kelompoknya, bilang rencana berubah. Mereka bakal pergi ke dungeon Luntata, karena kalau berhasil nyelesain itu, dia bakal dapat pengakuan yang pantas. Dia jalan keluar kuil dengan langkah berat. Seorang warga lokal bilang ke Sein kalau bulan lalu emang ada dungeon di sana. Sein minta arah, tapi orang itu cuma nyengir, bilang nggak ada peta, tinggal jalan lurus saja. Mereka ikutin petunjuk seadanya, tapi begitu nyampe, yang ada cuma kawah raksasa tempat dungeon dulu berdiri. Sein jatuh berlutut, tenaganya hilang, lalu teriak frustasi. Suaranya menggema ke dalam kehampaan. Sebulan sebelumnya di Luntata, Kaida kelihatan super excited pas ngumumin kalau dia akhirnya dapat kartu petualang. Dia angkat kartu identitasnya tinggi-tinggi dengan senyum lebar dan Rengdi yang jelas kelihatan di situ. Toru ngeliat antusiasmenya, ngingetin dia buat jangan sampai hilangin kartu itu, soalnya penting banget buat identitas. Dia sendiri sempat melirik kartunya, dulu mantan anggota party rank S, sekarang rank B, tapi dia santai aja, nggak terlalu peduli. Pas mereka jalan keliling kota, Kaida ngeringis dan ngeluh soal bau alkohol yang nyengat banget di udara. Toru ketawa kecil, jelasin kalau kota ini emang terkenal sama minuman dan hiburannya. Kaida langsung manyun, ngegas bilang kalau dia kan udah punya Kaida, jadi nggak perlu ke tempat-tempat kayak gitu. Toru nyengir, nanya maksudnya tempat kayak gitu gimana? Kaida malah jadi malu, pipinya merah, terburu-buru buat ganti topik dengan bilang dia dengar ada dungeon di kota ini. Toru ngejawab, iya ada, kan lebih tua dari kota ini sendiri. Dia juga bilang besok mereka bakal ngejelajah dungeon itu. Toru penasaran, nanya apa Kaida tahu soal dungeon. Kaida ngaku nggak tahu banyak. Itu bakal jadi pengalaman pertamanya. Toru jelasin kalau dungeon itu ada dua fungsi utama buat para petualang. Pertama, buat dapetin material dan perlengkapan dari monster di dalamnya yang jadi sumber penghasilan. Kedua, di lantai terdalam ada core stone, batu langka yang bisa ngasih hadiah luar biasa kayak skill, item, atau harta berharga lainnya. Kaida dengerin serius dan akhirnya bilang dia paham. Matanya pun penuh tekad. Keesokan harinya, mereka masuk ke dungeon. Toru ngingetin Kaida kalau dia masih pemulihan. Jadi mereka cuma bakal jelajah lantai pertama dulu. Kaida setuju dengan ceria.
bahaya. Begitu masuk, mereka nemuin koridor istana tua yang udah runtuh. Penuh sulur tanaman merambat di dinding, lantai dan langit-langit retak. Tiba-tiba, seekor monster nyerang Kaida. Dia teriak, "Wind Cutter!" Dan tebasan anginnya langsung ngebelah monster itu sampai mati seketika. Toru kaget sekaligus kagum. Kaida excited banget, bilang levelnya langsung naik ke level 15. Toru sampai nggak percaya, heran karena mereka baru sejam di dalam dungeon. Kaida senyum, bilang mungkin karena dia dekat sama Toru. Toru menyangkal, tapi dalam hati mikir apa jangan-jangan emang ada pengaruh dari kemampuannya. Kaida makin semangat, janji bakal terus jadi kuat buat bantu Toru. Naik ke lantai 3, dua monster gede bermata satu langsung nyerang Kaida. Dia gerak lincah, salto, dengan gesit nyerang dari belakang. Kaida mengeluarkan skill Blizzard Blossom, langsung ngebekuin mereka. Sebelum dia ngabisin keduanya, dia nengok ke arah Toru, minta penilaian, dan Toru ngangguk kagum, ngakuin kalau dia udah bersihin satu lantai sendirian. Tapi Kaida masih nggak puas, bilang level 30 belum cukup buat jagain Toru, dan janji bakal jadi lebih kuat lagi. Toru nyaranin buat balik aja hari ini, karena udah cukup dapat banyak item dan material. Kaida sempet ragu, tapi akhirnya nurut. Pas mereka mau keluar, Kaida nemu sesuatu di tanah. Toru bilang itu cuma sampah, tapi mata Kaida langsung berbinar. Itu ternyata alat penyimpanan sihir buat barang langka. Bisa nampung 100 item. Toru penasaran, nanya, apa bisa buat item ukuran apa aja? Kaida yakin dan bilang ya bisa. Kaida semangat banget tuh ngajak untuk lanjut, tapi Toru geleng kepala, bilang stok makanan mereka udah menipis. Dia yakinin Kaida kalau masih banyak kesempatan buat naikin level nantinya. Akhirnya mereka setuju sambil ngetes alat itu dan takjub lihat kantong bawaan mereka hilang entah kemana. Malamnya Kaida lahap banget makan, bilang dagingnya enak parah. Dia pesen banyak dan makasih ke Toru. Tapi Toru cuma jawab kalau dia tuh nggak perlu makasih, soalnya itu hasil kerja keras Kaida sendiri. Dia hitung duit yang Kaida dapat, makin kagum sama performa Kaida di dungeon pertamanya. Pas lihat Toru nggak makan, Kaida nanya kenapa. Toru bilang itu makanan Kaida karena Kaida yang ngasilin duitnya. Kaida senyum, mindahin makanan ke piring, kasih ke Toru sambil bilang, makanan ini rasanya lebih enak kalau dimakan bareng loh. Toru pun terharu, akhirnya setuju buat makan bareng. Abis makan, mereka jalan di kota. Toru keingat masa lalunya yang penuh kesusahan dan kesepian. Tapi sekarang hidupnya jadi lebih terang karena Kaida ada di sisinya. Dia mikir, dulu hidupnya busuk banget, tapi semenjak ketemu Kaida, semuanya berubah. Dia berharap perjalanan damai kayak gini bisa terus berlanjut, biar hatinya yang kosong ini bisa terisi. Besok paginya, suara panik Kaida bangunin Toru. Dia kebangun setengah sadar dan langsung kaget setengah mati. Karena di depannya berdiri seorang wanita, tubuhnya cuma ketutup selimut tipis. Bingung, Toru nanya, ada apa? Cewek itu juga bingung, bilang dia kebangun kayak gini dan gak tahu harus gimana. Ternyata itu adalah Kaida. Penampilannya berubah total. Sekarang dia kelihatan kayak wanita dewasa dengan tubuh yang matang. Selimut hampir nggak bisa nutupin seluruh badannya. Toru masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Nanya, ini beneran Kaida? Kaida kalem jawab, mungkin perubahan ini gara-gara lonjakan levelnya yang sangat drastis. Dia jelasin, katanya kalau anak kecil udah tembus level 20, tubuh mereka tuh bisa tumbuh semalam sesuai kekuatan baru. Toru mikir, masuk akal. Soalnya dulu dia juga berubah ras gara-gara levelnya naik mendadak. Dia cuma nggak nyangka Kaida bisa jadi secantik ini dalam semalam. Toru akhirnya bilang dia harus pakai baju. Kaida bingung, bajunya yang lama udah robek dan nggak muat. Toru kasih kemeja putih panjang dari tasnya. Kaida malu-malu ngendus baunya dulu sebelum dipakai. Terus bilang ukurannya agak kebesaran. Toru nambahin, kayaknya kamu butuh celana juga deh. Gak lama Kaida udah pakai outfit baru. Dia muter sekali sambil nanya gimana penampilannya. Toru kasih jempol, bilang cocok banget. Mereka mampir ke toko. Toru beliin kipas besi lagi buat Kaida. Nanya apa dia bisa pakai dua sekaligus. Kaida dengan percaya diri bilang bisa. Toru jelasin kalau pakai dua kipas bisa bikin dia ngecast dua sihir barengan. Pas jalan di kota, orang-orang pada bisik-bisik soal kecantikan Kaida. Ada juga yang ngelontarin komentar mesum yang bikin Toru kesel. Kaida malah ceria, bilang dia bakal cari banyak duit buat Toru. Tapi Toru bilang dia nggak perlu, soalnya duit dari naga kemarin masih banyak. Toru tekankan tujuan mereka sekarang
sekarang cuma naikin level Kaida. Toru angkat ransel penuh makanan dan air. Kaida kelihatan super happy, ekornya sampai goyang-goyang. Dia bilang dengan semangat, hari ini pasti bakal seru banget. Di dungeon, mereka naik ke lantai yang dihiasi air terjun kecil dari langit-langit. Monster kerangka langsung menyerang Kaida, tapi dia ngelawan dengan gampang. Dia pakai skill Aerial Blast buat ngelempar kerangka-kerangka itu, lalu bikin lingkaran sihir yang hujanin es tajam, mecahin sisa musuh jadi serpihan. Kaida bersorak, yeay kita berhasil. Tapi Toru masih datar aja. Dia bilang lantai 4 cuma butuh level 15, sementara Kaida udah level 50. Ngerasa bosan, Toru bilang kalau dia tuh capek. Kaida ngibasin kipas besinya, munculin hembusan angin kecil. Tiba-tiba muncul karpet. Dia bentangin di lantai terus duduk sambil nepuk pahanya, nyuruh Toru rebahan di situ. Toru sempet ragu, tapi Kaida bilang istirahat sebentar nggak masalah. Akhirnya nurut juga. Begitu rebahan, dia kecium aroma tubuh Kaida yang lembut dan nenangin. Dia bergumam, kayaknya gue bakal tidur nyenyak nih. Lalu meram. Pas bangun, Toru duduk dan ngucapin terima kasih. Bilang tidurnya enak banget gara-gara Kaida. Kaida senyum hangat, jawab kalau dia senang dengar itu. Toru baru ngeh, ada tumpukan tulang monster di dekat situ. Dia nanya, ini apaan? Kaida nyantai jawab, mereka nyerang pas kamu tidur, jadi aku beresin. Toru langsung kagum lagi. Pas mereka berdiri, Kaida ngibasin ekornya buat bersihin debu dari badan Toru. Sentuhan lembut itu bikin muka Toru jadi merah dan mikir dalam hati, apa ini? Rasanya kayak punya bidadari surga. Nggak lama, Toru minta lihat status Kaida. Dengan senyum, Kaida nunjukin progresnya. Skill listnya gila banget. Toru mikir ini skill penyihir kelas atas, apalagi power boost, bakat langka yang biasanya cuma dimiliki mage terkenal. Toru yakin kalau Kaida ini emang ditakdiri untuk menjadi sangat hebat dan sempat ngeliatin dia dengan kagum. Toru pun bertanya apa mereka harus lanjut lebih dalam. Kaida dengan semangat jawab, kalau kamu oke, aku siap. Di lantai 10, mereka dihadang goblin penunggang serigala. Kaida berdiri mantap, teriak Aerial Slash. Goblin dan serigalanya langsung kepotong bersih jadi dua. Toru nanya, apa dia kuat ndaliin sihirnya? Kaida pede jawab kalau kekuatan sihirnya bakal terus tumbuh seiring levelnya naik. Toru bilang, kalau butuh bantuan, bilang aja. Kaida setuju, lalu bikin bola-bola angin. Dengan Aerial Gas, dia bikin para goblin jatuh satu-satu dari tunggangannya. Mereka terus maju, lantai demi lantai, sampai akhirnya ngecamp di lantai 20. Di situ, Toru masak sup di api unggun, lalu kasih semangkuk ke Kaida. Ini buat kamu. Kaida bilang makasih, tapi nambahin kalau harusnya dia yang ngelayanin tuannya. Toru jawab, gak usah mikirin begitu. Dia udah biasa ngelakuin hal-hal kayak gini. Penasaran, dia nanya level Kaida sekarang berapa? Kaida jawab 150. Toru kaget lagi, kagum sama perkembangan cepatnya. Mereka makan bareng dengan suasana hangat. Toru lalu nanya ke Kaida, ada trik nggak buat pakai sihir? Soalnya gue mau nyoba nih. Kaida pun ngejelasin kalau yang paling penting itu gambaran yang ada di kepala. Kalau bisa ngebayangin dengan jelas, pasti bakalan bisa nge-cast sihir dalam banyak kondisi, bahkan kalau nggak tahu mantra sekalipun. Toru penasaran, coba ngebayangin api di tangannya. Muncullah tuh percikan kecil, tapi langsung padam. Dia ngakak sendiri, bilang ternyata susah juga ya. Kaida nyemangatin, bilang dengan latihan pasti bisa. Besoknya, Kaida ngadepin pertarungan berat lawan 4 monster gede, Orc Warrior, kerangka terkutuk, sama Minotaur. Toru gumam, gue belum pernah lawan beginian. Dia sempat wanti-wanti Kaida buat hati-hati, sementara Kaida dengan gesit menghindar dari serangan-serangan. Minotaur ngeayun, Kaida langsung nge-cast sihir pengikat, bikin monster-monster itu lumpuh, lalu ngabisin mereka semua. Nggak dengar peringatan Toru tadi, Kaida balik nanya, tadi kamu ngomong apa? Toru geleng, mikir kalau sekarang Kaida udah level 200. Dia nggak butuh bantuan Toru lagi. Akhirnya mereka sampai ke lantai 30. Kristal-kristal melayang ngelilingi jalur lurus yang seakan nggak ada ujungnya. Mereka siapin senjata, maju hati-hati. Toru bilang dia nggak ngerasain ada musuh, tapi nyuruh Kaida tetap waspada. Jalan makin jelas, dan di ujung mereka lihat kristal gede mengambang, bersinar dengan tulisan sihir yang muter-muter di sekitarnya. Toru kaget, itu core-nya. Kaida bersorak kegirangan. Kita udah sampai akhir dungeon. Kaida nyuruh Toru yang nyentuh core tersebut, tapi Toru ragu, bilang harusnya Kaida yang nyentuh karena dia yang berjuang paling banyak. Kaida geleng, bilang semua ini bisa
terjadi gara-gara Toru. Dengan berat hati, Toru maju. "Makasih Kaida." Terus naruh tangannya di kristal. Dia keinget mimpinya sejak kecil, bisa namatin dungeon, dan penasaran hadiah apa yang bakal mereka dapat. Setelah dungeon kelar, Toru dan Kaida ambruk ke lantai. Pas Toru kebangun, dia lihat Kaida lagi mantengin dia. Dengan suara lelah, dia nanya, "Barusan apa yang terjadi?" Kaida nunjuk ke atas, ngejelasin kalau dungeonnya udah hilang, nyisain lubang raksasa doang. Toru bingung kalau dungeon itu lenyap setelah mereka kelarin dan mikir kemana perginya. Kaida tiba-tiba ngeh ada sesuatu di tangan Toru, nanya apa itu cincin. Pas ngeliat jarinya, Toru kaget nemuin cincin misterius yang sebelumnya nggak ada, terus nyeletuk. Apa mungkin ini hadiah karena mereka berhasil nyelesain dungeon dengan cepat? Kaida lihat tangannya sendiri, ternyata dia juga punya cincin yang sama. Tiba-tiba muncul tulisan bercahaya di depan mereka, ngasih pengumuman kalau mereka berhasil nyelesain Luntata Labirin dan mulai nyebutin hadiah yang mereka dapat. Hadiahnya 2 buah Ring of Disguise dan 1 dungeon baru, sebuah bonus clear cepat. Kaida nganalisis cincin itu, jelasin kalau fungsinya bisa nyembunyiin status mereka, dan makin naik levelnya, cincin ini bahkan bisa bikin penggunanya kelihatan kayak orang lain. Toru mikir, gila, ini item OP banget. Mereka akhirnya memutuskan keluar. Kaida sempat bingung gimana cara naik dari lubang gede itu, tapi Toru langsung gendong dia dengan gaya menggendong seperti princess. Dengan kekuatan gila, dia lompat-lompat nempel dinding sampai akhirnya nyampe ke permukaan. Toru nanya, "Kaida baik-baik aja nggak?" Kaida yang terkesima jawab, "Kamu keren banget barusan." Malam itu sepi, nggak ada yang nyadar prestasi mereka. Mereka pun cabut diam-diam dari area itu. 2 hari kemudian, Toru dan Kaida sampai di kota Einar. Toru ngerasa perjalanan agak kurang produktif, tapi tujuan utama mereka emang buat ngunjungin reruntuhan para dewa. Tempat itu udah ketutup sulur tanaman dan dikelilingi pepohonan. Toru ngeliat bangunan kuno itu, terus cerita kalau reruntuhan itu dulunya milik peradaban super maju bernama Great Races. Nggak ada yang tahu kenapa mereka lenyap, tapi sisa bangunannya masih ada sampai sekarang. Mereka jalan-jalan, nikmatin makanan lokal dan pemandangan sekitar. Lagi istirahat di pinggir sungai, Kaida nanya apa Toru udah kepikiran nama buat party mereka. Toru mikir bentar, terus ngusulin nama Manyu Brigade. Kaida ragu, bilang kan partinya cuma mereka berdua. Toru pun mengakui itu, tapi bilang nama itu enak didengar. Siapa tahu nanti bakal ada anggota baru. Kaida akhirnya setuju, dan mereka resmi pakai nama itu, Manyu Brigade. Toru mandang jauh, bilang dia pengen keliling dunia dengan ritme sendiri. Terus dia nengok ke Kaida, nanya gimana ceritanya dia bisa jadi budak. Kaida baru mau cerita, tapi obrolan mereka keputus gara-gara ada kereta kuda melaju kencang yang lagi dikejar 3 penunggang kuda. Toru langsung bereaksi, teriak mereka harus bantu, terus ngilang seketika. Pemimpin pengejar itu teriak nyuruh kereta berhenti, tapi sebelum sempat ngapa-ngapain, Toru udah nongol di sampingnya, lari sekencang kuda. Pemimpin itu kaget, coba bereaksi, tapi Toru gampang banget ngebuang dia dari kudanya. Anak buahnya langsung ngurungin Toru, teriak buat ngebunuh dia. Toru tarik napas dalam, terus ngeluarin hembusan angin dahsyat, bikin para penyerang mental jauh. Dari belakang, sekelompok pemanah tersembunyi nembakin Toru. Sebelum panahnya nyampe, Kaida udah sigap nepisin semuanya, lalu nyerang balik dengan kecepatan gila. Para pemanah tumbang seketika tanpa sempat lihat Kaida bergerak. Dari dalam kereta muncul seorang wanita yang langsung ngucapin terima kasih. Dia ngenalin diri sebagai Marianta, putri Kaun Roan. Toru ngenalin diri sebagai petualang dan nyebutin Kaida sebagai budaknya. Terpesona sama mereka, Marianta langsung ngajak mereka ke mansion keluarganya sebagai tanda terima kasih. Toru sempat nolak halus, tapi Marianta maksa. Akhirnya mereka naik kereta bareng. Di perjalanan mereka bisa lihat kota Einar dari jendela kereta. Bangunan tinggi, rumah-rumah rapi, pemandangan indah bikin mereka takjub. Begitu sampai, yang nyambut mereka adalah mansion yang sangat besar dengan gerbang baja elegan. Para pelayan langsung menyambut dengan formal. Toru kaget ngelihat pameran kekayaan yang kayak gini. Seorang pelayan pria yang bernama Sebas nyambut Marianta pulang. Sementara
pelayan wanita pribadinya yang bernama Urara nganterin Toru dan Kaida ke kamar mereka. Toru langsung lompat ke kasur, badannya agak mantul gitu karena empuk banget. Marienta ketawa, kayak ngeledekin gitu kalau dia kelihatan terlalu senang. Terus nawarin buat nganterin mereka keliling kota. Toru setuju dan mereka bertiga pun keluar buat jalan-jalan. Pas lagi jalan-jalan, mereka mampir ke bangunan tua sama reruntuhan. Marienta sama Kaida main bareng kayak anak kecil, sementara Toru dan Urara ngeliatin mereka dari jauh. Di sela-sela jalan, Toru nanya ke Urara soal keselamatan Marienta. Urara menjawab dengan tenang, bilang Marienta itu disayang banget sama warga kota dan dia sendiri bekas petualang S-Rank bakal jagain Marienta sepenuh hati. Mereka terus jalan sampai berhenti di toko manisan yang Marienta tunjuk dengan semangat. Kaida nengok ke Toru, nanya boleh nyoba nggak? Toru kasih sekantong kecil koin, bilang itu uang jajan. Kaida seneng banget, langsung lari bareng Marienta buat nyicipin sambil keliling. Toru ngeliatin mereka sambil mikir dalam hati, selama ini dia udah nyimpen duit buat Kaida biar suatu saat bisa ngelepasin dia kalau dia mau bebas. Tapi jauh di dalam hatinya, dia masih nyimpen luka pengkhianatan. Dia cuma berharap suatu hari bisa nemuin kedamaian, gak perlu lagi ada orang lain cuma buat nutupin kekosongan di hatinya. Akhirnya mereka nyampe di pusat kota. Ada patung raksasa berdiri megah. Patung itu nunjukin seorang pria ngangkat pedang tinggi-tinggi, kayak lagi nyerbu musuh. Marienta jelasin kalau patung itu dibangun pas ayahnya, sang tuan kota, masih muda, dan dia bareng warga juga ikut ngebangunnya. Dia nambahin kalau ayahnya sekarang malu tiap lihat patung itu. Toru malah kagum, bilang patungnya keren banget. Tiba-tiba tanah bergetar, getarannya makin kuat sampai retak ngebelah tanah dan patung. Tanpa peringatan, tentakel raksasa muncul dari bawah tanah, ngehantam ke langit dan nangkep orang-orang termasuk Marienta. Toru panik, teriak manggil Marienta, tapi tentakel itu langsung ngilang ke dalam lubang bawa para korban. Orang-orang di sekitar nangis, teriak nyebut nama orang tersayang mereka. Toru, Kaida, dan Urara langsung loncat masuk ke lubang ngejar Marienta. Toru ngeyakinin Urara kalau dengan kekuatan mereka bertiga, mereka pasti bisa nyelamatin Marienta. Di situ, Kaida pakai sihir buat memperlambat jatuhnya, terus bikin bola cahaya terang buat jadi penunjuk jalan. Mereka akhirnya sampai ke kota kuno bawah tanah. Urara ngejelasin kalau kota di atas ternyata dibangun di atas reruntuhan yang sangat besar, kayak situs arkeologi raksasa. Toru langsung sadar ada jejak lendir yang jelas banget, kemungkinan dari makhluk yang nyulik Marienta. Mereka mutusin buat ngikutin jejak itu. Toru jalan di depan, Kaida di tengah, Urara nutup barisan. Sepanjang jalan, monster terus berdatangan nyerang, tapi mereka lawan habis-habisan di tiap lantai. Toru sempat heran, sedalam apa sih reruntuhan ini? Urara ngaku dia cuma pernah jelajah sampai lantai 4, nggak tahu lagi di bawah ada apa. Kaida mulai ngendus bau Marienta. Nah, pas ada monster yang coba nyergap Toru dari belakang, Urara gercep nusuk dengan tombaknya, nunjukin skill kelas atas. Toru heran, nanya kelasnya. Urara jawab dia adalah assassin, dan ngaku sebenarnya dia bisa aja beresin serangan bandit kemarin sendirian. Akhirnya mereka sampai di depan pintu raksasa dengan ukiran muka serem. Jalannya diterangi api berwarna aneh. Tiba-tiba muncul sekelompok iblis bertanduk, ngetawain dan ngancem mereka. Pemimpinnya nyeringai kejam, sementara anak buahnya teriak-teriak kasar. Kaida nggak pakai ragu langsung pakai skill Ice Wall, langsung mecah barisan iblis itu dan bikin jalur buat Toru. Dia sama Urara teriak nyuruh Toru maju, sementara mereka berdua yang nahan musuh. Toru langsung ngebut lewat pintu, ngebantai beberapa iblis dengan tangan kosong sebelum nyelonong masuk ke ruangan utama. Di dalam ada iblis duduk di tumpukan batu, di belakangnya berdiri makhluk berlendir penuh tentakel yang lagi nahan Marienta dan para tawanan lain. Iblis itu nyapa Toru dengan nada ngejek, nyebut dia cuma makanan buat peliharaannya. Toru berdiri tegak, nuntut jawaban kenapa kota diserang. Iblis itu ngaku dia emang berniat ngejatuhin tuan kota dengan nyulik Marienta, biar bisa jadi alat buat nguasain kota. Dia narik Marienta pakai tentakel, ngeledek Toru sambil ngehina-hina dia. Toru diam aja, tapi amarahnya makin meledak ngeliat itu. Saat tentakel ngebelit tubuhnya dan angkat dia sambil mencekik, Toru cuma ngeremukin belitan itu dengan kekuatan murni, bikin iblis kaget setengah mati. Iblis mulai nembakin sihir, ledakan, bom petir melayang, tapi Toru nggak kegores sama sekali. Dengan tiap serangan, Toru malah makin dekat. Sikap tenangnya bikin lawan makin ketakutan. Putus asa, iblis itu teriak nuduh Toru sebagai pahlawan yang diramalkan. Toru cuek,
jawab singkat kalau dia bukan hero, lalu cabut pedangnya dan sekali tebas ngabisin iblis itu bareng makhluk tentakel di belakangnya. Pas iblis itu tumbang, Toru bilang pelan, "Gue bukan pahlawan, gue cuma prajurit biasa." Di atas tanah, warga kota udah ngumpul di sekitar lubang raksasa bekas monster tadi. Marienta yang baru sadar diri kerap bingung, lalu ingat kejadian serangan dan penculikannya. Warga langsung bersorak lega, nyebarin kabar kalau tuan putri mereka selamat. Toru jelasin apa yang terjadi, bilang kalau itu serangan monster dari reruntuhan bawah tanah. Tapi syukurnya kerusakan kota minim. Dia nenangin semua orang, bilang gak ada korban jiwa, cuma luka-luka kecil. Pas Marienta nanya siapa yang nyelamatin dia, Urara jawab kalau yang nyelamatin dia itu adalah Toru dan Kaida. Pipinya Marienta langsung merah pas dengar pengakuan itu. Kabar penyelamatan itu langsung nyebar ke seluruh kota. Warga pun ngumpul buat ngucapin terima kasih ke Toru. Marienta pun lari nyamperin Toru dan langsung meluk dia erat-erat, penuh rasa syukur. Kaida yang berdiri di samping cuma bisa ngerasa iri ngeliatnya. Di mansion, ayah Marienta, sang tuan kota, buru-buru nyamperin anaknya dan meluk dia penuh lega. Toru sama Kaida cuma diam, ngeliatin momen haru itu. Kaida terus nyeletuk kalau Toru barusan udah ngalahin salah satu jenderal top Raja Iblis. Toru kaget, nanya dia tahu dari mana. Kaida jelasin kalau tadi iblis itu sendiri yang sombong ngaku kalau dia itu salah satu dari 6 jenderal. Ya meskipun si iblis itu adalah jenderal yang paling lemah, tapi tetap aja titel itu nunjukin dia adalah ancaman yang besar. Tuan kota yang dengar ikut ngomong, ngucapin terima kasih ke Toru karena udah nyelamatin Marienta bukan sekali, tapi 2 kali. Marienta cepat-cepat minta ayahnya ngasih hadiah buat Toru. Sang tuan kota langsung setuju, walau awalnya bingung apa yang pas buat Toru dan Kaida. Setelah ngobrol singkat, dia janji bakal bikinin surat rekomendasi buat bantu Toru di perjalanan ke ibu kota dan juga ngundang dia buat tinggal selama yang dia mau di kota tersebut. Malamnya, mereka makan malam besar di mansion. Pas lagi makan, Toru lihat ada sisa makanan nempel di dagu Kaida. Dia langsung ngelap, bikin Kaida berbisik pelan, bilang terima kasih. Toru sedikit ngeliatin Kaida, mikirin gimana Kaida udah banyak berkembang, tapi tetap polos kayak anak kecil. Dalam hati, dia cuma berharap Kaida bisa bahagia. Suasana makin cair, sampai Marienta tiba-tiba nanya apakah besok Toru ada waktu. Toru yang penasaran bilang dia kepikiran buat ngejelajah reruntuhan bawah tanah lagi. Marienta semangat bilang dia mau ikut. Kaida langsung protes, khawatir sama keselamatannya. Urara yang ada di tengah-tengah langsung dilempar sama Kaida buat nemenin Marienta. Awalnya Kaida masih nggak setuju, tapi akhirnya luluh setelah Marienta yakinin dengan alasan persahabatan mereka yang mulai tumbuh. Toru akhirnya bikin rencana, dia yang bakal mimpin dan ngadepin bahaya. Sementara Kaida dan Urara fokus jaga Marienta. Dia tekankan kalau kondisi terlalu bahaya, mereka harus mundur. Marienta setuju dengan antusias. Keesokan harinya, Toru dan Kaida nunggu di luar mansion, nunggu Urara dan Marienta. Begitu Marienta muncul, Toru sampai bengong. Dia pakai armor super berat dari kepala sampai kaki. Toru antara heran sama ngakak. Urara sebaliknya, tampil dengan giringan plus shawl dan masker kayak ninja. Marienta buru-buru ngejelasin kalau itu kemauan ayahnya biar aman. Toru geleng, bilang armor itu malah bikin gerakannya susah. Akhirnya Marienta balik ke dalam buat ganti baju. Pas keluar lagi, dia pakai jubah sederhana ala penyihir, bawa pedang ramping di punggungnya. Toru ngangguk puas, bilang penampilannya jauh lebih cocok. Mereka pun berangkat lagi ke reruntuhan bawah tanah. Toru mutusin mereka bakal ngejelajah lantai 3, soalnya bagian bawah udah cukup familiar. Dia sempat nanya ke Marienta soal bahaya di dalam. Marienta jelasin kalau banyak bagian reruntuhan yang udah rusak parah dan penuh iblis, sementara sebagian besar tempatnya masih belum pernah dijelajahi, jadi resikonya besar banget. Toru ngangguk bilang keselamatan Marienta tetap nomor 1 dan dia janji bakal ngadepin semua area berbahaya sendirian. Marienta ngotot bilang dia juga bisa jaga diri kok, tapi Toru ngeledek, nanya gimana reaksi ayahnya kalau tahu dia ngomong begitu. Mereka terus jalan sampai Kaida tiba-tiba ngerasa ada aura iblis. Dia ngelihat sekeliling dengan instingnya, nemuin ada vegetasi aneh. Seekor tikus dan jen masuk ke semak itu, langsung mati. Tubuhnya ditumbuhi jamur beracun. Kaida langsung sadar itu area beracun parah dan nyaranin Toru yang maju. Toru setuju, nyuruh yang lain nunggu. Marienta panik, megang lengan Toru erat-erat, kelihatan khawatir gitu. Toru senyum, nyoba nenangin Marienta sebelum jalan sendiri ke zona beracun itu. Monster jamur beracun langsung nyerang.
menang, tapi Toru ngelawan tanpa masalah. Racun sama sekali tidak ngefek ke tubuh Toru. Dalam hati dia mikir mungkin ini karena darah Dragonfall bikin dia tahan racun. Setelah beberapa lama, dia nemuin sebuah pintu kayu tua. Begitu dibuka, ruangan itu penuh debu dan sarang laba-laba. Rak-raknya penuh buku sama botol. Di antara benda-benda itu, dia nemuin peti yang isinya botol eliksir misterius dan sebuah kunci. Toru bawa semua itu balik ke teman-temannya. Kaida yang pertama nyamperin penasaran banget. Toru nunjukin eliksir dan kunci itu. Bilang mungkin kunci ini bisa buka sesuatu di sekitar sini. Marienta kagum banget sampai-sampai langsung meluk Toru lagi. Kaida langsung manyun, buru-buru narik Marienta menjauh sambil ngomel karena dia terlalu nempel ke Toru. Mereka terus jalan ke lantai 2 sambil pelajarin peta. Toru nyadar sebagian besar area masih kosong, belum dipetakan. Marienta cerita, katanya reruntuhan ini dulunya mungkin benteng bawah tanah, tapi tujuan aslinya masih misterius. Toru mikir dalam hati, makin penasaran sama rahasia tempat ini. Pikirannya pun keputus pas Marienta tiba-tiba minta diajarin cara bertarung. Marienta curhat tuh, katanya capek terus-terusan bergantung ke orang lain dan pengen jadi kuat biar bisa juga membantu ayahnya. Awalnya Toru nolak buat ngelatih Marienta, tapi permintaan tulus cewek itu bikin hatinya luluh. Kaida langsung nimbrung, bilang dia bisa nyembuhin Marienta kalau sampai kenapa-kenapa. Urara yang tadinya ragu pun akhirnya ikutan setuju, ngedukung tekad kuat sang putri. Baru aja mereka mau mulai latihan, tiba-tiba energi yang sangat besar meledak dari tubuh Toru. Informasi langsung banjir ke kepalanya. Suara sistem berkumandang nyebutin job baru yang dia dapet. Imitator, Master Tamer, Dragon Knight, dan Great Thief. Gak berhenti di situ, notif lain muncul bilang kalau XP value savingnya udah mentok dan sekarang ada kenaikan rank. Seketika cahaya terang banget meledak dari reruntuhan sampai ke langit. Petualang di sekitar pada ngeliat fenomena itu. Ada yang nyeletuk, itu kayak kilat, tapi temannya bilang nggak mungkin, soalnya langit lagi cerah. Di dalam dungeon, aura Toru memancar gila-gilaan, bikin semua orang mundur selangkah. Tekanan kekuatannya benar-benar bikin napas sesak. Toru sendiri heran, kenapa semua ini kejadian sekarang? Begitu asap reda dan auranya mulai surut, Toru nengok ke teman-temannya, nanya, udah kelar? Lihat wajah mereka yang khawatir, Marienta sama Urara curiga, ini ada hubungannya sama kemampuan Toru, atau jangan-jangan sesuatu yang lebih buruk. Toru nyoba nenangin, jelasin kalau statusnya berubah dan dia butuh waktu untuk ngecek. Pas nge-review status, hampir semua skillnya udah level 50, cuma satu yang masih level 48. Job barunya yaitu Warrior, Dragon Knight, Master Tamer, Imitator, dan Great Thief. Toru bingung nyeletuk soal job tambahan itu. Kaida buru-buru ngecek statusnya dan langsung kaget bilang job-job itu kelas atas semua. Dia jelasin satu-satu. Dragon Knight ningkatin gerakan plus bisa ngedeteksi kelemahan lawan. Great Thief jago banget dalam nyari harta dan deteksi jebakan. Master Tamer spesialis lawan demon dan ngendaliin mount. Toru nanya soal Imitator, tapi Kaida bilang deskripsinya kabur, nggak jelas. Ada juga istilah baru, possession, yang bikin Toru mikir, kayak pernah dengar deh. Lagi asik bengong, Kaida nanya dia baik-baik aja nggak? Toru langsung balik fokus, terus ngasih instruksi tegas ke Marienta. Kalau dia perintah mundur, harus langsung nurut. Marienta ngangguk dan juga minta satu permintaan untuk gabung resmi ke party Toru. Awalnya Toru ragu, tapi Kaida ngeyakinin kalau ketulusan mereka jangan diraguin. Akhirnya Toru setuju dan mulai hari itu Marienta dan Urara resmi jadi anggota Manyu Brigade. Mereka terus ngejelajah reruntuhan, ketemu banyak monster. Dalam satu pertarungan, Goblin lompat nyerang Marienta. Karena panik, dia cuma bisa merem, nggak ngapa-ngapain. Untung Toru cepat langsung ngebunuh Goblin itu. Dia dengan nada serius ngingetin, jangan pernah nutup mata pas bertarung. Marienta ngangguk, patuh, dan mengerti. Kaida nunjukin skill Ice Needle, munculin duri es yang nembus Goblin di sekitarnya. Urara pamer kelincahan, salto mundur biar nggak kena es, terus ngebunuh Goblin lain dengan sekali puntir leher. Toru ngeliat kerjasama itu, terus nyuruh Marienta tenang dan belajar ngamatin gerakan musuh. Buat buktiin, Toru nangkep satu Goblin dengan gampang lalu ngelemparnya ke teman-temannya. Terinspirasi, Marienta genggam pedangnya dengan erat dan maju dengan penuh tekad baru. Mereka makin dalam, sampai ke area penuh jaring. Di situ Marienta berhasil ngalahin laba-laba raksasa sendirian. Dia teriak senang, bangga banget. Urara dan Toru muji keberanian dan skillnya, bilang progresnya sangat pesat. Marienta girang, ngumumin levelnya naik ke level 30. Urara juga cerita, dia udah naik ke level 70. Kaida ikut nostalgia, keingat masa
masa awal dia jadi petualang. Toru godain dia, bilang dulu Kaida lebih cupu dari Marienta. Perjalanan pun membawa mereka ke tembok buntu yang ketutup sulur. Toru curiga, nepuk-nepuk dan sadar temboknya kopong. Dengan satu jari, dia bikin lubang yang besar cukup buat dilewatin. Ruangan tersembunyi di baliknya penuh harta, peti, senjata, dan benda misterius. Di antara semuanya, Toru nemuin telur aneh dan sebuah batu unik. Kaida langsung menggunakan skill appraisal ke telur itu dan bilang ini tuh summon beast yang lagi dorman atau kayak lagi tidur gitu. Dulu peradaban kuno bikin makhluk kayak gini buat bantu sehari-hari dan bertarung. Di situ Kaida kasih tahu cara banguninnya, yaitu dengan mengisi telur itu dengan sihir. Toru pun semangat mencoba ngucurin energi sihirnya ke telur itu. Tapi walau energinya besar banget, telurnya nggak bereaksi. Kaida mikir, mungkin makhluk ini dulunya punya kekuatan sihir yang besar banget. Jadi butuh energi yang jauh lebih besar buat bangunin dia. Toru nggak nyerah. Kali ini dia ngeluarin sihir segila-gilanya sampai ruangan di sekitar mereka distort kayak di bawah air. Akhirnya dia tetesin darahnya ke telur itu. Telur itu langsung bersinar terang dan menetas. Asap pun mengepung ruangan dan dari dalam muncul makhluk aneh berbulu kayak awan dengan satu mata yang besar. Makhluk itu mengambang sambil ngeluarin suara riang. Mereka semua bengong, kagum. Toru ngeliatin si makhluk bulat aneh itu, mikir keras, ini beneran monster. Makhluk itu nyamperin Kaida dan Kaida langsung nyentuh lembut. Toru ngaku nggak tahu ini apa, tapi Kaida cuma senyum, bilang makhluk itu sangat indah. Dia langsung ngecast sihir air, nyiram si makhluk itu biar bersih. Toru bilang makhluk itu lucu, tapi mikir apakah bakal berguna. Seakan nyautin, makhluk itu tiba-tiba ngangkat Kaida ke udara. Toru langsung sadar, oh ternyata bisa angkut orang juga. Kaida ketawa kegirangan, bilang lembut banget dan luar biasa. Toru mulai mikir kalau makhluk ini bisa dipakai buat transportasi. Kaida nyaranin kasih nama. Toru setuju, terus mutusin buat ngasih nama Panda. Kaida langsung setuju, bilang itu nama yang indah. Mereka bertiga ngelilingin Panda, kagum sama makhluk fluffy itu. Sementara itu, Toru masih megang telur lain yang bentuknya kayak batu. Dia penasaran, isi telur ini apa ya? Akhirnya mereka balik ke mansion, bawa semua hasil jarahan termasuk botol-botol potion dalam jumlah banyak. Toru ngangkat botol besar yang dia temuin di ruangan penuh tanaman beracun. Kaida ngecek isinya dan langsung bilang kalau itu adalah eliksir. Kon yang lagi dengerin percakapan mereka langsung kaget. Dia bilang eliksir itu barang super langka, nggak gampang ditemuin, dan nyaranin Toru buat jual itu di lelang ibu kota. Toru mikir sebentar, terus bilang, dia bakal pertimbangin pas udah nyampe di sana. Kon lalu nyodorin tumpukan uang hasil dari relik yang Toru jual. Urara dengan rapi nyusunin koin dan lembaran di meja. Toru bengong, nanya jumlahnya berapa. Pas dia angkat satu koin emas, matanya berbinar, kagum. Itu pertama kalinya dia ngeliat emas asli. Tiba-tiba Panda ngebrak masuk ke ruangan, ngambang bebas, sementara Marienta atau sekarang kita panggil Marien lari-lari ngejar sambil teriak, "Panda balik sini, aku belum selesai nyuciin kamu." Seketika Kaida narik Toru nutupin mukanya, sementara Koun cuma bisa ngeluarin napas panjang penuh pasrah pas teriakan malu-maluin Marien ngegema di seluruh mansion. Toru yang mukanya merah langsung gumam pelan, kayaknya malam ini gue bakal tidur nyenyak. Besok paginya Toru kebangun dengan suasana cerah. Dia ngulet, senyum kecil, mikir kalau hari ini bakal jadi hari sempurna lagi buat melanjutkan perjalanan. Dia keinget beberapa hari terakhir jelajahin reruntuhan, ngelawan iblis, ngeliat Marien naik level sampai 100, Urara nyusul di level 80. Janjinya buat bikin mereka sekuat pahlawan udah dia tepati. Toru keluar kamar, ketemu Kaida sama Panda yang ngambang di sampingnya. Mereka jalan keluar dan nemuin Marien lagi latihan pedang. Dia nyapa Toru dengan penuh hormat. Urara ikutan nimbrung dan Toru muji Marien, bilang gerakannya udah kelihatan alami banget. Kayak pedang itu bagian dari tubuhnya. Marien ngaku kalau dia juga ngerasain hal aneh kayak belum pernah sebelumnya. Habis itu Marien nanya apa benar Toru bakal pergi hari ini. Toru jawab sebenarnya dia bisa aja tinggal lebih lama, tapi Koun udah ngasih surat soal lelang yang harus dia datengin. Marien senyum tapi jujur bilang dia iri sama Kaida yang bisa ikut Toru jalan-jalan. Marien bilang dia juga pengen lihat dunia,
Tapi sebagai anak bangsawan, dia harus tetap di kota. Senyumnya hangat, tapi Toru diam dalam hati mikirin kenyataan pahit. Cewek ini nanti bakal dijodohin, hidupnya dikurung kayak burung dalam sangkar. Pas waktunya perpisahan, Toru ngucapin terima kasih ke Koun. Koun balas bilang justru dia yang harusnya makasih, karena Toru udah nyelamatin nyawa putrinya. Toru terus nengok ke Marien, bilang supaya dia nggak sedih, karena mereka pasti ketemu lagi. Tapi mata Marien udah berkaca-kaca, air matanya jatuh, dan bilang kalau dia bakal kangen banget sama mereka. Kaida buru-buru nyamperin, lalu meluk Marien, janji mereka nggak bakal lupa sama dia. Marien lap air matanya, terus senyum di sela-sela tangisnya, bilang dia iri banget sama Kaida. Mereka saling membungkuk, perpisahan itu terasa berat buat semuanya. Sementara itu di Luntata, Sein makin frustasi, dia teriak-teriak sambil nyari dungeon yang udah nggak ada. Seorang petualang di dekat situ nyeletuk, nanya apa dia orang baru, terus bilang kalau dungeon itu udah lama hilang. Sein tambah resah dan merasa kalah. Sora yang nyadar Sein lagi kacau nyamperin, nyoba nenangin, nanya apa dia baik-baik aja. Tapi Sein kebawa emosi bentak Sora, jangan sentuh gua, dasar tiba-tiba dia langsung nyekek leher Sora, teriak, nuntut gimana bisa dia berani ngasih rasa kasihan. Sora ngos-ngosan, hampir nggak bisa napas. Lisa panik, lari dan nyuruh Sein untuk berhenti, bilang kalau Sora bakal mati kalau dia nggak ngelepasin. Setelah momen tegang itu, Sein akhirnya ngelepas. Di situ Nei marah banget, langsung nyemprot Sein, dia nggak seharusnya gituin temannya sendiri. Orang-orang yang ngeliat mulai bisik-bisik, shock sama kelakuannya. Ada yang nyeletuk, mereka harus manggil prajurit. Ngerasa reputasinya keancam, Sein buru-buru pakai sihir cuci otaknya, yaitu Demonic Eye. Lalu 3 cewek itu balik lagi nurut tanpa protes. Mereka pindah ke hutan, cari tempat sepi buat mikirin langkah selanjutnya. Lisa nyaranin kalau kerajaan Arman mungkin tempat yang pas buat bikin nama lagi. Dia bilang lebih baik pulang dulu dan bikin rencana baru, karena selama ini gagal terus. Sein dengan berat hati setuju kalau usahanya sebelumnya nggak berhasil, tapi dia masih nggak mau ngaku kalah. Nei yang lebih optimis nyeletuk soal kota bernama Einar di ujung jalan. Katanya di sana mungkin ada reruntuhan besar yang belum dijelajahi. Dia nyaranin mereka ke sana, cari harta karun dan jadi terkenal lagi. Muka Sein langsung cerah, dia setuju penuh. Muka Sein langsung cerah, dia sangat setuju, yakin kalau itu bakalan berhasil, mereka pasti bakal dapat perhatian besar. Di Mansion Khon Roan, Sein nerima kabar buruk. Dia nanya dengan nada nggak percaya. Apa tadi? Khon jelasin kalau runtuhan yang Sein incar sebenarnya udah dijelajahin duluan. Jadi nggak ada apa-apa lagi yang bisa diambil. Wajah Sein makin kusut. Dia langsung marah dan mau tahu siapa yang nyelesain dungeon itu. Khon jawab kalau yang udah nyelesain itu adalah party Manyu Brigade. Mereka yang nge-explore reruntuhan setelah ngalahin salah satu jenderal pasukan iblis. Nah pas lagi ngobrol, tiba-tiba Marien masuk, minta maaf udah ganggu. Sein langsung ngeliat dia dan seketika terpesona sama kecantikannya. Dalam hati dia udah mulai berfantasi mutusin kalau dia bakal ngejadiin Marien budaknya juga. Dia langsung pakai sihir cuci otaknya tapi kaget bukan main pas nggak mempan. Marien ngeliat dia balik, mata mereka ketemu. Tiba-tiba Sein ngejerit kesakitan, bingung kenapa. Notifikasi muncul di kepalanya ngasih tahu kalau mata sihirnya gagal karena level target lebih tinggi dari levelnya sendiri. Sein gak percaya, dia nanya dalam hati apa ini berarti Marien lebih kuat darinya, bahkan mungkin seorang pahlawan. Tepat saat itu Marien narik pedangnya dan nempelin ke leher Sein, nuntut jawaban apa yang barusan dia lakukan ke dirinya. Khon yang kecewa akhirnya buka suara, bilang kamu selalu ngaku-ngaku orang pilihan Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan juga bisa milih mereka yang berusaha keras. Dipermalukan, Sein dengan nada getir nanya, jadi maksudmu Tuhan lebih milih petualang itu daripada aku? Khon dengan tenang jawab, sulit dibilang, tapi jelas dia punya kekuatan yang bikin orang percaya padanya, dan hatinya sangat bersih. Khon lalu nyuruh Sein pergi, ngingetin kalau dia nggak punya urusan lagi di sini dan lebih baik pergi sebelum terluka. Sein keluar dengan frustasi, nyasar ke reruntuhan dekat situ, terus ngebanting amarahnya ke dinding tua. Dia teriak-teriak kesel kenapa semua yang dia lakukan selalu gagal. Gua ini pahlawan, kenapa nggak ada yang berhasil?
Lisa yang khawatir nyamperin, nyaranin biar mereka balik ke negara asal aja. Shane langsung bentak, nolak mentah-mentah. Shane ngingetin lagi kalau tujuan mereka jelas, pergi ke kerajaan Arman buat dapetin pedang suci. Itu keputusannya. Titik. Dengan mata menyala penuh amarah, dia bersumpah bakal dapetin pedang itu dan jadi dirinya yang dulu lagi. Versi sempurna yang ngendaliin segalanya. Sementara itu, Toru dan Kaida lagi diserang segerombolan Wyvern. Di situ Kaida pakai sihir Icicle Rain, ngebuat hujan es tajam nusuk jatuh dari langit, ngehajar para Wyvern. Toru yang nunjukin simbol tato di tangannya manggil makhluknya yaitu Rosuke dan menyuruhnya untuk menyerang. Dari simbol itu muncul makhluk seperti ular yang panjang langsung ngebantai Wyvern satu-satu. Pokoknya makhluk itu sangat jago. Toru sampai muji, kerja bagus Rosuke. Di malam hari mereka duduk di sekitar api unggun. Kaida masih kagum, bilang dia nggak nyangka telur kedua juga ngandung bis. Dan Rosuke ini benar-benar beda total sama panda. Toru ngangguk dan bilang kalau panda ini lebih cocok sebagai transporter atau kendaraan. Sementara Rosuke ini versi petarung, bisa terbang tinggi banget dan berguna untuk bertarung jarak jauh. Tiba-tiba panda ngeluarin suaranya, cicit. Kaida nengok terus dengan polosnya nanya, mau unjuk gigi juga ya? Toru kaget, hah? Lu bisa ngerti dia? Kaida cuma senyum, bilang, nggak tahu kenapa tapi iya, gue bisa ngerti. Panda dan Rosuke kayak ngobrol pakai suara-suara kecil, terus tiba-tiba keduanya terbang tinggi ke langit, lomba balapan gitu. Rosuke langsung ngebut jauh di depan, sedangkan Panda akhirnya balik sambil kayak ngaku kalah gitu. Toru ketawa kecil, sadar mereka abis ngadain kontes terbang. Dari situ dia simpulin Panda cuma bisa terbang 10 meteran, sementara Rosuke bisa lebih jauh dan lebih cepat. Toru manggil Rosuke kembali, dan makhluk itu patuh balik ke sisinya. Dia muji lagi, bilang gak nyangka bisa terbang sejauh itu. Bahkan ngeledek kalau dia cocok jadi tali hidup. Pas suasana cair, perut Toru bunyi. Dia bilang ke Kaida kalau mereka mending siapin makan dulu. Toru masukin Rosuke lagi ke simbol di tangannya, terus mulai siapin bahan makanan. Tapi Kaida maju dengan semangat, bilang, boleh nggak dia yang masak? Toru setuju, Kaida seneng banget pengen nunjukin hasil belajar masaknya dari Urara. Nggak lama kemudian, Kaida muncul pakai celemek dan nanya kepada Toru, gimana pendapatmu Toru? Toru senyum, bilang kelihatannya cantik, terus bertanya kapan dia beli celemek itu. Kaida jawab pas lagi belanja bareng sama Marien. Tapi ekspresi Toru berubah ragu pas ngeliat bahan-bahan aneh yang bakalan dia pakai. Air dalam panci mulai mendidih, dan Kaida dengan penuh percaya diri mulai masak. Kaida jelasin step masaknya, yaitu keluarin isi perut kodok iblis, lalu dikulitin, lalu dipotong-potong, lalu dimasukin ke panci. Lalu Kaida tambahin jamur berbentuk tengkorak sama akar yang mirip mayat kering gitu. Toru sama Panda ngeliatin dengan ekspresi nggak yakin. Di situ masakannya berwarna ungu dan Toru sampai mikir apa ini beneran bisa dimakan. Begitu selesai, Kaida dengan semangat nyodorin hasil masakannya ke Toru. Toru ragu tapi akhirnya nyoba sesuap. Ternyata rasanya enak banget guys. Toru sampai ngaku, ini enak banget. Kaida girang, langsung meluk Toru, janji bakal ngelakuin segalanya buat bantu dia. Toru ketawa kecil, bilang gak apa-apa. Kaida gak perlu maksain diri. Tapi Kaida tetap nempel sambil meluk, kelihatan bahagia banget. Di situ suasana jadi agak aneh, Toru refleks ngelus ekor Kaida. Kaida langsung lemes, senyum dengan mata yang penuh harap, makin mendekat ke arah Toru. Oke guys, jadi videonya ini udah lebih 1 jam. Kita sudahi dulu sampai sini. Nanti lanjut lagi ke part 3 ya. Kalian jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Dan like video ini, komen, biar video yang bagus ini tuh bisa nyebar ke pecinta manga lainnya. Terima kasih guys, bye!